Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua di pagi hari ini, sehingga kita berada di masjid ini untuk mengingat Allah, untuk menjalankan salat subuh berjamaah. Semoga salat kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mantapkan iman kita kepada Allah, sehingga kita mampu menjadikan seluruh kegiatan hidup dan kehidupan kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita sudah dididik oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat berjamaah. Diharapkan dengan salat berjamaah seperti ini tumbuh kesadaran bahwa hidup yang benar adalah hidup yang berada dalam imamah dan jamaah. Apalagi kita sebagai orang yang beriman menyadari bahwa hidup ini adalah amanah Allah yang harus kita pikul selama hayat di kandung badan. Selanjutnya, amanah ini yang kita pikul ini kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka diperlukan hidup berimamah berjamaah seperti ini agar kita memiliki kekuatan untuk memikul amanah itu. Sebab amanah Allah ini tidak ringan. Amanah ini telah kita berikan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semua enggan untuk memikulnya. Khawatir tidak mampu melaksanakannya. Dan dipikulnya amanah itu oleh manusia ini. Tapi sungguh keberadaan manusia ini amat dolim, lagi amat bodoh. Allah menyatakan dalam firman-Nya, Inna a'radna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashraqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah menawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semua enggan untuk memikulnya, khawatir tidak mampu melaksanakannya, dan dipikulnya amanahnya oleh manusia. Di sini Allah menggarisbawahi innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sungguh keberadaannya amat zalim, lagi amat bodoh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan kehidupan umat manusia akhir-akhir ini, di mana kezaliman menyeruak dalam kehidupan kemasyarakatan kita, termasuk di negeri ini. Pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini tidak menyadari, kurang menyadari bahwa kepemimpinan itu adalah amanah dari Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Hidup di dunia ini tidaklah selesai di dunia ini, tapi dunia ini sebagai alaqatul ibtila, sebagai relasi ujian bagi umat manusia ini, yang kelak kita akan menghadapi permintaan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat
yang pernah diberikan oleh Allah dalam hidup ini kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh pada hari itu akan dimintai pertanggungjawaban seluruh nikmat yang kita nikmati dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesadaran akan amanah Allah di pundak kita yang kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, maka sudah bertentu diperlukan kekuatan untuk mampu memikul amanah ini dengan baik, untuk memikul amanah ini dengan sukses, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nyaman karena kita telah berhasil menunaikan amanah selama hayat di kandung badan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amanah di pundak kita orang beriman ini adalah perintah Allah kepada kita semua agar kita melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi sebuah umat yang mengajak kepada al-khair, kebaikan, ittiba'ul Quran was sunnah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, serta amar ma'ruf dan nahi munkar, agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Firman-Nya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kita ini untuk tampil sebagai umat. Kalau min itu min ba'diyah, kalau min bayana, maka hendaklah kita ini menjadi sebuah umat yang menyeru kepada al-khair, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan melakukan amar ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan umat yang seperti inilah umat yang beruntung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang ada di masjid ini, yang sudah berjamaah ini, adalah orang-orang terbaik dalam kehidupan masyarakat ini. Kita yang dekat dengan Allah, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari kemudian, yang menyadari akan amanah ini, maka kitalah orang-orang yang terbaik yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia yang lain. Karena itu maka sebagai orang beriman kita harus tampil sebagai aktivis, aktif bergerak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Orang yang beriman kepada Allah tidak boleh diam, tidak boleh berpangku tangan, harus berbuat, harus bergerak, harus berjuang dalam membawa kebenaran yang merupakan amanah Allah ini. Dari masjid inilah, dari imamah jamaah inilah, dari umat inilah kita pancarkan cahaya Allah dalam kehidupan bermasyarakat ini. Kita sebarkan kebaikan dalam kehidupan berbangsa bernegara ini. Kita sebarkan rahmat Allah agar umat manusia ini merasakan betapa bahagianya orang yang mendapatkan rahmat Allah itu. Karena itu maka kita sebagai orang yang beriman maka harus tampil sebagai subjek gerakan ini, bukan objek. Sebagai pelaku, bukan pelengkap penderita. Sebagai pemain, bukan penonton yang tidak menentukan jalannya permainan. Walaupun didudukan di tribun VVIP, tapi kalau penonton tidak menentukan jalannya permainan. Kita harus tampil mewarnai kehidupan ini, memberikan syibhah, bukan yang diwarnai. Maka orang beriman yang bertakwa kepada Allah dan menjadi jamaah masjid seperti inilah yang harus aktif
aktif berperan dalam kehidupan bermasyarakat, untuk mewarnai kehidupan keluarganya, untuk mewarnai kehidupan masyarakat RT, RW, kelurahannya, mewarnai kehidupan kecamatan, kabupaten, provinsinya, untuk mewarnai bangsa dan negara ini, agar kebaikan itu menjadi kebaikan bersama, sehingga kemudian kehidupan ini menjadi baik, selamat, dan menyelamatkan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kalau kita aktif di masjid, jadi jamaah masjid seperti ini, kemudian kita tidak aktif di tengah masyarakat untuk mengajak kepada kebaikan kepada Islam ini, tidak mau melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka Nabi mengingatkan kepada kita, walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ayyab'atha 'alaikum iqaban thumma la tad'unnahu fala yustajabu lakum. Sungguh-sungguh kalian mau melaksanakan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau Allah SWT nyaris menimpakan azab kepada kalian, kemudian bila azab itu ditimpakan kepada kalian, kemudian kalian berdoa, maka doa kalian tidak dikabulkan. Karena itu nggak bisa sebagai orang yang beriman, di samping makhluk pribadi juga makhluk sosial, kita tidak aktif berperan dalam kehidupan masyarakat kita. Indikasi iman itu adalah aktif dalam kehidupan ini, tidak pasif. Apalagi melihat kemaksiatan, kemungkaran, kemaksiatan di bidang ideologi, di bidang pemikiran. Akhir-akhir ini terlalu banyak pemikiran-pemikiran yang menunjukkan arogansi iblis, kesombongannya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Islam ini. Kemungkaran di bidang pemikiran, ideologi, kemungkiran bidang politik, kebijakan, kepemimpinan, kemungkaran di bidang ekonomi, keuangan, logistik, bisnis, kemungkaran di bidang budaya, peradaban, kemungkaran di bidang berbagi hidup dalam kehidupan bermasyarakat berdunia ini. Tak mungkin orang yang beriman, yang ada imannya, diam, pasif. Kita harus aktif. Kita harus menyelamatkan kehidupan ini dari murka Allah, dari bencana, dari kebangkrutan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak cukup kita berdoa di masjid ini. Kita harus menjadi jamaah masjid, aktif di masjid, berjamaah di masjid. Kepemimpinan di masjid ini berjalan dengan baik. Jamaahnya juga begitu, safnya rapi, safan ka'annahum bunyan marsus, rapi. Kepemimpinannya bagus, manajemennya bagus, jamaahnya rapi, kuat. Dan kemudian kita ukhrijat linnas, ditampilkan untuk manusia ini, untuk memperbaiki masyarakat ini, untuk memperbaiki kehidupan berbangsa bernegara ini, untuk memperbaiki dunia ini. Itulah konsekuensi iman. Kalau kita melihat kemaksiatan, kemungkaran, diam saja, maka Rasul mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Dalam hadis yang lain dikatakan walaysa wara'a dzalika habbat khardalin minal iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, dengan otoritas yang dimiliki, dengan kekuasaannya. Kalau tidak mampu, tidak dimiliki, maka dengan lisannya, dengan media, cetak elektronik, dan seterusnya, medsos. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan kalau hanya dengan hatinya, ngelus dodo. Rasul mengatakan wadzalika adhaful iman. Yang seperti itu adalah selemah-lemah iman. Bahkan hadis yang lain dikatakan tidak ada sebesar darah atom pun yang tersisa iman di dalam kalbunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu maka iman itu harus menjadi sebuah kenyataan. Karena iman dalam Islam itu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Syarat iman dalam Islam itu adalah dibenarkan oleh hatinya, dinyatakan, dideklarasikan oleh lisannya, dan dibuktikan dengan anggota tubuhnya, dengan amal-amal, dengan kerja-kerja, dengan pengorbanan, dengan perjuangan, dan seterusnya. Baru dikatakan iman yang benar dalam Islam ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka mari kita menjadi aktif di masjid ini, beribadah berjamaah secara formal 5 kali dalam sehari semalam. Diperjelas imannya, yang memimpin, mengomando kita dalam beribadah kepada Allah, baik di masjid ini maupun di tengah masyarakat. Jangan dipisahkan antara kepemimpinan di masjid dengan kepemimpinan di masyarakat. Karena Muhammad Rasulullah dan sahabat-sahabatnya 15 sahabat yang silam tidak memisahkan antara kehidupan masjid dengan kehidupan masyarakatnya. Sehingga apa yang dilakukan di tengah masyarakat itu adalah merupakan perwujudan kepemimpinannya dalam menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam urusan bisnis, dalam urusan politik, dalam urusan pendidikan, dalam urusan sosial, dalam kegiatan apa saja. Bagi orang yang beriman, itu semua adalah manifestasi penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 kali kita kontrol, kita evaluasi di masjid ini dengan salat berjamaah lewat kepemimpinan yang ada. Ketika kita berdiri dalam salat, kita membaca Al-Fatihah, setelah memuji Allah yang Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, yang Malik Yaumiddin, kita nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, mulai dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh kembali. Kita kontrol, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Sebagai presiden, sebagai menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, sebagai pedagang, sebagai rektor, dosen, dan seterusnya, iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Kalau ada masalah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Begitu wujud perjalanan orang yang beriman, yang hidupnya hanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, sehingga semuanya terkontrol, terkendali, bahwa semua aktivitasnya adalah merupakan perwujudan penghambaan terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kepemimpinan dari masjid ini berjalan dengan baik, jamaahnya juga begitu terorientasikan dengan bagus, memiliki kesadaran yang bagus akan kehidupannya, kehidupan sosialnya, kehidupan masyarakatnya, termasuk aktif menyuruh kebaikan, menyuruh kepada Islam, aktif melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka doanya menyentuh arsy. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya berdoa di masjid, tidak aktif mengajak kebaikan kepada Islam, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, Rasul mengatakan fala yustajab, tidak dikabulkan doa yang kalian panjatkan. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allah 'alaikum syirarakum fayad'u khiyarukum fala yastajibu lahum. Sungguh-sungguh kalian mau melaksanakan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar, atau sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat pemimpin yang jelek dari kalian. Kemudian yang baik-baik berdoa ketika pemimpin yang jelek itu memimpin dengan penuh kezalimannya, dengan ketidakadilannya. Kita berdoa di masjid-masjid, maka doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman demokrasi seperti ini, one man one vote, suara satu orang punya satu suara,
Kebenaran ditentukan oleh suara. Masya Allah. Ya. Dan kita masih mengikuti demokrasi seperti ini. Sehingga kemudian kalau masyarakat tidak ada masyarakat yang buruk, yang jelek, maka dia akan memilih wakilnya, pemimpinnya sesuai dengan standar yang ada pada dirinya. Jelek-jelek itu. Kalau memilih presiden, bukan presiden yang beriman dan bertakwa. Karena yang beriman dan bertakwa gak banyak. Karena dakwah kita tidak jalan, tarbiyah kita tidak jalan, amar ma'ruf nahi munkar tidak jalan. Sehingga orang-orang yang buruk itu yang banyak dalam kehidupan masyarakat ini. Nah, kalau disuruh memilih pemimpinnya, mereka yang terbanyak. One man one vote, demokrasi. Maka dapat suara yang terbanyak adalah mereka. Dari presiden dari golongan mereka, dari menteri golongan mereka, dari legislatif golongan mereka, gubernur, bupati, wali kota, camat, golongan mereka. Orang-orang yang dipilih orang yang buruk memilih dengan standar sesuai yang ada pada dirinya. Sehingga kemudian kita dapati pemimpin-pemimpin ini yang zaluman, yang jahula, yang zalim, yang bodoh, akhirnya salah dalam mengambil kebijakan. Hanya kerjanya membuat kezaliman, bukan menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakatnya. Ini yang terjadi karena kita tidak aktif, karena kita pasif, karena kita tidak memahami bahwa masalah politik kita adalah masalah pokok, masalah penting setelah syahadatain adalah iqamatus shalah. Iqamatus shalah itu menegakkan imamah jamaah, menegakkan kepemimpinan, membangun kehidupan politik yang berbasiskan masyarakat jamaah, memiliki kekuatan yang mengakar. Mestinya itu menjadi kesadaran kita, sehingga menjadi kekuatan yang diperhitungkan untuk yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, untuk berdakwah, mendakwakan kebaikan Islam ini, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, untuk menghalangi kemaksiatan kemungkaran, untuk menyebarkan yang baik-baik dalam kehidupan umat manusia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan merasa cukup dengan salat berjamaah di masjid kemudian pulang, tidak aktif di tempat kerja kita untuk da'a ilallah, untuk berdakwah, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak aktif di rumah kita, di RT kita, di RW kita, di kelurahan kita. Harus aktif kita. Bagaimana RT, RW, lurah itu dekat dengan kita dan kita bimbing. Kalau kita bukan yang jadi lurahnya, mestinya kita yang jadi lurahnya, yang orang yang beriman bertakwa ini. Mesti kita yang jadi presiden orang yang beriman dan bertakwa itu, yang imami di masjid jamiknya itu, menteri-menterinya menjadi jamaahnya. Begitu mestinya. Kalau kita menyadari bahwa persoalan iqamatus shalah, persoalan imamah jamaah adalah persoalan prinsip menjadi pilar dalam Islam ini untuk ditegakkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak memikirkan hal ini, tidak berusaha berikhtiar untuk tegaknya kepemimpinan yang benar, yang menyadari bahwa hidup ini adalah amanah Allah, dan kepemimpinan yang ada dalam rangka melaksanakan amanah Allah, dan sadar bahwa kelak akan diberi pertanggungjawaban oleh Allah, sehingga jujur, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh. Maka kepemimpinan yang seperti inilah yang harus kita bangun, dan itu harus lahir dari suara cahaya masjid ini, jamaah ini, untuk mempengaruhi masyarakatnya, supaya masyarakat ikut untuk memilih pemimpin-pemimpin yang baik, mengontrol kepemimpinan yang ada supaya konsisten istiqomah di jalan Allah, untuk melakukan tugas amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakatnya. Sehingga kalau ada kemaksiatan kemungkaran, segera itu falyughayyir biyadihi, rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, buat keputusan. Judi online, ya,
ditutup. Loh gitu, Pak. Jadi cepat kalau kita punya tangan, punya kekuasaan, punya otoritas. Siapa makan judi, kena penjara seumur hidup. Loh gitu. Enak itu kalau kita punya tangan, ya, punya kekuasaan. Kalau hanya lewat ceramah-ceramah, kadang-kadang digubris itu. Gubris. Ya, sudah mati hatinya, sakit hatinya. Gimana bisa mendengar? Tidak dengar itu. Malah yang mengingatkan dianggap gila itu. Nah itu. Ya, ganggu itu. Oh gitu. Mengganggu pembangunan itu. Ya, melakukan tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ya, mengajak menyuruh kepada kebaikan itu. Begitu, Pak. Karena mereka merasa terusik dengan ajakan kepada kehidupan yang benar, kehidupan yang baik. Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda mengenai hal ini, laisa minna man lam yarham shaghirana yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Nabi mengatakan, laisa minna, tidak termasuk golonganku, tidak termasuk umatku. Orang yang tidak mengasihi yang muda, yang junior. Wa yuwaqqir kabiran, dan tidak menghormati yang tua. Wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi kalau kita ini dalam hidup bermasyarakat ini tidak mengasihi yang muda, tidak menghormati yang tua, tidak melakukan amar ma'ruf, mencegah kemungkaran, maka Nabi mengatakan laisa minna, tidak termasuk golonganku, tidak termasuk umatku. Kan gak enak kita tidak dikatakan oleh Nabi gak termasuk golonganku karena kita tidak aktif dalam kehidupan bermasyarakat sebagai agen perubahan masyarakatnya, menuju kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang ma'ruf, yang terbebas dari kemaksiatan dan kemungkaran. Kita tidak dianggap umat Muhammad, kan tidak enak. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka dari masjid inilah gerakan da'a ilal khair, gerakan amar ma'ruf dan nahi munkar itu harus kita lakukan. Karena memang ini adalah perintah Allah, perintah Rasulnya, dan ini konsekuensi iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka tidak mungkin kita mengelak, menolak, atau pura-pura, tidak bisa. Ya, karena memang orang yang beriman pasti terpanggil hatinya, tidak mungkin diem, tidak menjadi aktivis di rumahnya, di lingkungan perusahaannya, kerjanya, di mana saja. Ya. Bahkan bagaimana para penguasa itu adalah orang beriman dan bertakwa yang nyambung dengan masjid ini. Kalau tak memang bukan mereka, bagaimana bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan? Ya, sehingga kemudian kehidupan masyarakat ini menjadi kehidupan yang baik, yang tidak mengundang murka Allah, yang tidak mengundang bala dan bencana dalam kehidupan masyarakat ini. Kalau dakwah amar ma'ruf nahi munkar sudah sepi, maka itu mengundang bencana. Rasul mengatakan, ya ayyuhan nas muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'ullaha fala yastajibu lakum wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfir lakum. Wahai manusia, hendaklah kalian melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi munkar sebelum kalian berdoa, karena Allah tidak mengabulkan doa kalian, dan sebelum kalian mohon istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak mengampuni istighfar kalian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar bermakna ibadah kita di masjid ini, kebaikan hati yang tersucikan lewat tazkiyatun nufus, lewat salat yang kita lakukan, lewat zikir yang kita lakukan, lewat
baca Al-Quran yang kita lakukan, qiyamul lail yang kita lakukan, kita menjadi bersih, semakin bersih semakin suci. Maka tugas kita dalam membersihkan, mensucikan kehidupan ini, agar kotoran-kotoran yang meliputi ini, hijab-hijab yang mengotori kehidupan ini, polusi kehidupan ini, agar kemudian menjadi hilang, akan menjadi segar suasana hidup bermasyarakat kita ini. Kasihan anak cucu kita kelak kalau kemaksiatan dan kemungkaran itu merajalela, menjadi sistem hidup dan kehidupan ini, menjadi perilaku hidup dan kehidupan manusia ini, dianggap budaya, ya, menjadi peradaban yang rusak, yang tidak beradab, ya, tidak berkeadaban istilahnya. Kalau anak cucu kita itu berada dalam kondisi seperti itu, kasihan itu. Kita termasuk memberikan andil untuk menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk fitrah anak kita ini, untuk kebersihan kesucian anak cucu kita itu nanti. Betapa beratnya itu kalau kemaksiatan kemungkaran itu berkuasa dalam kehidupan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disampaikan dalam kesempatan ini agar kita memiliki kesadaran, ya, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam gerakan kita ini, agar gerakan dakwah, gerakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dari masjid ini, kita menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita ini adalah umat terbaik dari masjid ini. Jangan diam, sebarkan kebaikan ini, ya. Dan kita menjadi kontrol syuhada 'alan nas, saksi bagi manusia yang lain, menjadi patron bagi kehidupan kemanusiaan ini, menjadi model dalam kehidupan berbangsa bernegara umat Islam itu. Karena itu harus kita tunjukkan bahwa kita adalah umat terbaik. Karena hanya orang-orang yang bersih, suci hatinya, yang bersih, suci pikirannya, yang bersih dan suci perilaku dalam kehidupannya, yang akan menghasilkan amal-amal soleh. Dan orang yang beriman dan beramal soleh inilah yang kelak akan dijamin oleh Allah dengan surga, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, surga dunia dan surga akhirat. Semoga kita Jamaah Masjid Al-Falah ini adalah kumpulan, ya, dalam ikatan yang kuat, ikatan tauhid, ikatan iman, al-urwatul wuthqa lam fisamalha, ikatan yang tidak mungkin lepas, karena ikatan kebenaran, ikatan yang sangat kokoh, yang melahirkan jamaah yang kokoh, jamaah yang kuat, melahirkan imamah yang kuat, sehingga ini menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat kita. Kita beramal soleh dalam kehidupan ini, sehingga kita memang beriman, beramal soleh, maka bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Semoga kita kelak dengan melaksanakan amanah Allah ini dengan baik dari masjid ini, dimasukkan oleh Allah ke dalam hamba-hambanya, masukkan di dalam surganya. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.